Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai derajat keasaman atau pH dan indikator pH. Derajat keasaman itu merupakan suatu ukuran kekuatan suatu asam ataupun basa. Nah, derajat keasaman ini disimbolkan dengan pHp. pH ini menunjukkan tingkat kekuatan asam atau basa dari suatu zat. Di sini mungkin teman-teman sering mendengar juga ya, pH untuk suatu bahan tertentu. Wilayah berapa pH ini menunjukkan tingkat kekuatan asam atau basa dari suatu zat. Untuk zat yang asam, hal itu pH-nya adalah kurang dari 7. Sementara untuk zat yang bersifat basa, pH-nya itu lebih dari 7. Nah, ada yang pH-nya sama dengan 7, yaitu netral. Jadi, tidak asam maupun tidak basa. Itu pH-nya sama dengan 7. Indikator itu adalah suatu zat yang dapat sebagai penanda apakah suatu larutan yang kita tes dengan zat itu, yang kita tes dengan indikator itu, bersifat asam atau basa. Sehingga indikator ini dia bisa berubah dengan keadaan asam maupun basa. Dan biasanya perubahan ini ditandai dengan perubahan warna dari indikator itu. Jadi, jenis indikator asam basa itu diantaranya ada 3 ya teman-teman. Ada kertas lakmus, kemudian larutan indikator, dan juga indikator universal. Nah, jadi indikator ini sifatnya untuk mengetahui apakah suatu larutan atau asam basa. Kalau kita ingin mengukur pH larutan itu dengan tepat, itu menggunakan pH meter. Nah, yang pertama yaitu kertas lakmus. Jadi, teman-teman, kertas lakmus ini ada 2 jenis. Ada lakmus merah dan juga lakmus biru. Nah, di lab kimia biasanya ada hidup tas lakmus merah dan lakmus biru. Nah, kalau larutan asam itu ternyata ia memerahkan lakmus biru, jadi kalau larutan asam itu memerahkan lakmus biru, kita bisa lihat gambar yang ini. Jadi, ini adalah suatu asam ketika lakmus biru ini dicelupkan ke dalam larutan asam. Maka lihat yang cukup menjadi merah. Jadi, asam itu memerahkan lakmus biru. Kita celupkan ke sana, ternyata yang tercelup basa menjadi biru. Jadi, basa itu bisa berubah menjadi lakmus merah menjadi warna biru. Indikator asam basa yang paling sederhana. Kalau ini lakmus yang kedua yaitu larutan merah. Indikator. Kalau lakmus biru berarti menjadi merah, jadi itu adalah asam basa. Kemudian dalam bentuk kalau basa larutan yang besar itu dia bisa membirukan lakmus merah. Dan biasanya larutan indikator asam basa ini bekerja pada ring atau pada rentang pH tertentu. Yang paling sering digunakan di lab biasanya adalah indikator yang namanya phenolphthalein. Phenolphthalein ini ring pH-nya atau rentang pH-nya adalah pH basa, yaitu 8,2 sampai 10. Perubahan warnanya itu dari tidak berwarna menjadi pink. Nah, ini adalah gambar dari phenolphthalein. Ketika dia pH-nya 8,2, dia tidak berwarna. Yang jadi dia jernih saja, kemudian pH-nya 10. Artinya, ketika RPP ini kita gunakan untuk mendeteksi larutan yang basa, ketika dia itu pH-nya 10, artinya dia sudah menjadi lebih basa dari semula. Itu warnanya jadi berubah menjadi pink. Ini adalah contoh salah satu indikator yaitu phenolphthalein. Kemudian ada juga yang namanya metil hijau. Ini rentang pH-nya adalah asam yaitu 0,2 sampai 1,8. Hari ini asam kuat perubahannya adalah dari kuning menjadi biru. Ada juga timol biru, nama indikatornya timol biru. Kemudian rentang pH-nya 1,2 sampai 2,8. Kemudian perubahan warnanya adalah dari kuning sampai biru. Jadi ini berupa larutannya. Indikator larutan seperti ini itu bekerja pada rentang pH tertentu. Biasanya digunakan untuk keperluan titerasi. Yang terakhir yaitu indikator universal. Indikator universal ini merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu larutan atau suatu zat itu yang berupa ini stick ya.
seperti stick. Ini ada 4 titik warna di sana. Jadi, nanti cara kerjanya adalah jika terinfeksi, hal ini kita celupkan ke dalam larutan yang akan kita uji. Lalu, kemudian warnanya akan berubah dan kemudian warnanya ini warna dari 4 titik. Warnanya ini kita cocokkan dengan yang ada di wadahnya.